bintang pewarta NK Channel, pewarta Nusantara dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. KTT 42 ASEAN dari tanggal 10 sampai 11 Mei telah berakhir. Setidaknya ada 3 kesimpulan penting dari pertemuan ASEAN tersebut. Pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader. Yang kedua, masalah Myanmar. Dan yang ketiga, penguatan kerjasama ekonomi. Beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Dan 5-point konsensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Dan sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri. Sampai sejauh ini berbagai stakeholder dan berbagai pihak di Myanmar sepertinya tidak mau menghentikan kekerasan, tetap baku tembak dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan ASEAN pada fakta itu? Myanmar's military leaders have been excluded from the ASEAN summit since 2021. However, as you pointed out in the morning as well, there has been no significant progress made. Now, in reviewing its current course of action, will ASEAN consider inviting them back in to engage with them better? Kita sudah mengengage yang ada di Myanmar untuk mencari solusi-solusi yang ada. Dan ini dilakukan dengan banyak pihak di Myanmar. Meskipun kita tidak selalu berbicara mengenai itu, tapi sudah kita lakukan. Dan kita akan terus mendorong implementasi dari 5-point konsensus, mendorong terciptanya dialog, dan tidak hanya dengan junta, karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat, sehingga kita akan memperbanyak stakeholders yang ada di Myanmar untuk ikut bersama-sama sehingga
perlu didorong terciptanya dialog-dialog sebanyak-banyaknya. Dan juga memfasilitasi AHA Center untuk menjalankan tugas-tugasnya. And then for the second question, according to leaders' decision, Myanmar was not invited to the political level meeting. And Indonesia has undertaken non-megaphone diplomacy to various stakeholders in Myanmar. This is according to mandate of 5-point consensus. We hope Myanmar also has political commitment to dialogue internally between them. And what I need to emphasize once again is engagement doesn't mean recognition. This is clear.